Nah, saudara, materinya sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Izin share materi Bapak, boleh, Pak? Silakan Pak Salverius. Nah, ini baru baru dibuka, Pak. Saya Baru dibuka. Udah baca dulu. ya. Nah, di slide pertama itu kan mengatakan Bapak bahwa Indonesia juga menggunakan jurisprudensi dalam menyelesaikan masalah hukum lah kira-kira seperti itu. Padahal di Anglo-Saxon itu jurisprudensi sebagai wajib digunakan ya Pak ya, wajib sebagai jurisprudensi sebagai keputusan hakim yang menjadi dasar bagi putusan hakim selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia yang menggunakan sistem Eropa kontinental, apakah ada kewajiban atau nggak ada kewajiban, Pak, jurisprudensi itu sebagai dasar sehingga konsisten, misalnya untuk pencurian pasal sekian itu 10 tahun, sehingga oh dulu 10 tahun ya 10 tahun ini apakah wajib atau nggak wajib, Pak, untuk di Indonesia? Begitu, Bapak, pertanyaannya. Oke. Jadi apakah jurisprudensi ada yang ini yang share materi tolong di mute. Oke aja. Biar, Sudah, ya. Pak. Sudah, Pak. Pak Surendro kayaknya Minta ya, tolong lanjut dong ya. itu mic-nya yang doubling di mute dulu. Surendro. Pak Surendro, Iya, siap, Pak. speakernya tolong di mute. Pencet, ya. Oke. Jadi saudara-saudara, kedudukan jurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia itu disebut ya secara tidak langsung dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya. Tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Ya. Nah, namun dalam praktik dan doktrinal, jurisprudensi diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis ya, dan juga sebagai pelengkap dari hukum tertulis. Kalau kita membandingkan antara Anglo-Saxon dan kontinental, civil law dan common law, memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi sebenarnya di kedua sistem hukum ini, dua-duanya juga tidak mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan jurisprudensi. Hanya saja di dalam sistem Anglo-Saxon, karena Anglo-Saxon itu mereka menerapkan living law, artinya hukum yang hidup ya. Jadi bukan hukum yang secara kaku tertulis saja di dalam sebuah undang-undang. Nah, jadi hakim tidak wajib mengikuti jurisprudensi karena Indonesia memang menganut sistem civil law, bukan common law. Kalau di common law memang seperti itulah perwujudan atau sistem hukum mereka. Jadi dalam praktik memang putusan Mahkamah Agung walaupun memungkinkan untuk dikutip, banyak juga yang tidak menggunakan jurisprudensi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, fungsi jurisprudensi dalam putusan itu sebenarnya saudara-saudara ada 4 ya. Yang pertama, menafsirkan hukum yang tidak jelas atau yang kosong. Jadi bila ada kekosongan hukum, hakim bisa menemukan hukum atau res finding. Nah, res finding ini kemudian yang
menciptakan jurisprudensi atau tafsiran. Nah, kemudian yang kedua, menjamin kepastian hukum dan lebih beragamnya putusan. Serta yang ketiga yang saya sebutkan tadi, mendorong perkembangan hukum atau living law. Sehingga menjadi pedoman bagi hakim untuk memutuskan putusannya. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya memang jurisprudensi memiliki kekuatan hukum persuasif. Jadi tidak mutlak. Namun putusan MA yang konsisten sering diikuti dengan pedoman tetap. Jadi biasanya ada surat edaran Mahkamah Agung, ada SEMA ya, atau ada PERMA ya, Peraturan Mahkamah Agung yang mengutip atau memasukkan jurisprudensi di dalam petunjuk terhadap hakim memutuskan. Namun demikian kan hakim tetaplah hakim yang memiliki independensi. Dia bebas menggunakan atau tidak menggunakan. Karena hakim itu hanya boleh tunduk kepada Tuhan secara teori ya. Hanya boleh tunduk kepada Tuhan dan hati nuraninya ketika akan memutus sesuatu. Sehingga sering orang bilang hakim itu adalah singkatan dari hubungi aku kalau ingin menang ya. Karena memang hakim itulah yang menentukan sendiri putusannya. Jadi apakah jurisprudensi memiliki tempat untuk lebih berkembang di hukum kontinental? Jawabannya adalah iya. Namun tidak akan bisa menyamai sistem Anglo-Saxon yang memang lebih dahulu mewujudkan atau menerapkan jurisprudensi sebagai salah satu pertimbangan utama di dalam hakim memutus perkara. Baik. Kira-kira begitu Pak Salverius. Terima kasih Pak Mardiman. Jadi intinya fleksibel ya Pak, kalau di Indonesia boleh digunakan. Sebenarnya di common law pun juga fleksibel. Oke, siap. Tapi di common law itu karena mereka living law, hakim hampir selalu Merujuk menggunakan pada jurisprudensi sebagai dasar pertimbangan. Siap, Bapak. Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Salverius. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin Pak dosen mau bertanya. Ya. Pak, kenapa sih Indonesia tidak langsung membentuk sistem hukum sendiri setelah merdeka, melainkan mempertahankan hukum kolonial, Pak? Enggak juga. Indonesia sudah banyak menerapkan hukum sendiri. Jadi tidak, ya kalau saya melihat sih sekarang dengan adanya KUHP yang baru, warisan kolonial nyaris sudah nggak ada. Jadi anggapan itu anggapan yang menurut saya tidak sepenuhnya benar ya. Dari tahun 65, dari tahun 60, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria, kita sudah banyak mengabsorb ya, menyerap kebijakan lokal ya untuk dimasukkan atau untuk diadopsi dalam sistem hukum. Jadi memang saudara-saudara tidak ada juga sistem hukum yang murni di satu negara, melainkan percampuran-percampuran. Kalau saudara lihat juga sekarang dengan adanya Omnibus Law itu kan tidak pernah dikenal dalam civil law. Dia adalah sistem yang sudah ada dan sudah lebih dikenal di dalam sistem Anglo-Saxon ya, atau common law. Tapi sekarang kita sudah memiliki satu Omnibus Law yang menggabungkan 15 undang-undang menjadi satu undang-undang. Nah, jadi kalau dibilang sistem hukum kita adalah warisan kolonial, itu sudah tidak relevan ya menurut saya. Apalagi kalau Anda baca dan dalami Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai KUHP yang baru, yang mungkin nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah selanjutnya. KUHP kita ini akan berlaku 1 Januari 2026, itu sudah sangat banyak mengadopsi kearifan lokal ya untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum kita. Jadi tidak sepenuhnya juga sudah malah udah nggak ada lah menurut saya warisan kolonial itu. Begitu jawaban saya. Oke, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan di materi ada dikatakan mengenai Di kelas, Bu. hukum Suaranya. ya.
Untuk di Gimana? materi yang terbaru ini kan ada unifikasi hukum ya Pak. Itu untuk membedakan unifikasi sama konkordasi hukum itu apa ya Pak? Saya masih agak bingung karena kan dua-duanya artinya mungkin sama ya seperti menyelaraskan atau menyeragamkan hukum ya Pak ya. Bagaimana Bu? Di bab yang materi terbaru ini kan ada mengenai unifikasi hukum ya Pak. Bisa tolong Justifikasi? dijelaskan nggak? Ya, mengenai Hmm? unifikasi hukum dan konkordasi hukum karena Oh, dua-duanya sepertinya justifikasi dan artinya hampir konkordansi. sama. Iya, iya Pak. Itu Oke. pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, saudara-saudara, istilah justifikasi hukum dan konkordansi hukum memang sering muncul dalam konteks teori hukum ya, Unifikasi, dan Pak. dalam perbandingan sistem hukum. Unifikasi, Pak. Keduanya punya fungsi dan makna yang berbeda, tetapi masing-masing penting dalam memahami penerapan hukum di Indonesia. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu mengenai kedua hal itu supaya terang dan jelas di mana perbedaan justifikasi dan konkordansi. Saudara-saudara yang beragama Muslim yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, silakan ya. Saya tetap lanjut. Nanti sesudah pertanyaan ini kita rehat sejenak ya. Saya persilakan Anda untuk meninggalkan room menunaikan kewajiban agama Anda. Justifikasi hukum adalah pembenaran atau dasar alasan hukum yang digunakan untuk menilai suatu tindakan, keputusan atau putusan adalah sah dan benar secara hukum. Itu justifikasi. Artinya saudara-saudara, justifikasi hukum adalah alasan hukum yang membenarkan tindakan. Menjustifikasi. Saya melakukan A, apa dasarnya? Itu justifikasi. Jadi konsep justifikasi dalam hukum pidana, ya, misalnya soal pembelaan diri atau nodware, merupakan justifikasi atas perbuatan yang sebenarnya melanggar hukum, tetapi dibenarkan karena keadaan tertentu. Kalau saudara ingat kejadian anak buahnya Habib Rizik di kilometer berapa itu kan perbuatan pidananya ada. Kilometer Ingat 5. nggak kejadian itu? Kilometer 5. Putusan mereka bukan bebas, tapi Kasusnya lepas. Bahar Smith bukan Pak? Bukan ya? Bukan. Kilometer Yang dua orang 57 ya? yang Dengan dua anak orang buahnya yang Habib orang Rizik FPI itu ya Pak ya? Kilometer 52, Pak. Ya, kilometer itulah pokoknya. Nah, itu para polisi itu diberikan putusan lepas, bukan bebas. Bedanya adalah kalau putusan bebas berarti dia tidak terpenuhi unsurnya. Kalau lepas, dia terpenuhi unsurnya, mereka memang membunuh, pidananya ada, tapi karena ada pembelaan diri atau nodware. Sehingga mereka, para polisi itu dibebaskan. Nah, itu dalam hukum pidana, ada justifikasi. Nah, dalam hukum perdata, justifikasi bisa merupakan dasar hukum kontrak atas peraturan yang sah, yang sering digunakan hakim untuk membenarkan suatu perbuatan hukum. Misalnya, wan prestasi. Kenapa wan prestasi? Karena dia melanggar pasal 1338 KUH Perdata, misalnya begitu. Jadi ada dasarnya. Nah, dalam penalaran hukum, justifikasi berarti argumentasi rasional yang menjelaskan mengapa hakim mengambil putusan tertentu berdasarkan norma hukum dan azas keadilan. Ya kan? Dan azas keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam penalaran hukum, kadang-kadang hakim itu memberikan penjelasan dalam pertimbangan mengapa sampai akhirnya hakim mengambil keputusan tersebut. Nah, pertimbangan hakim ini adalah penalaran hukum yang logik, ya, the logical of law. Nah, kesimpulannya adalah pembenaran justifikasi itu merupakan pembenaran normatif atas perbuatan, ya, pembenaran normatif atas suatu perbuatan dengan alasan hukum yang dapat diterima secara sah menurut hukum. Itu justifikasi. Sementara konkordansi, saudara-saudara, adalah penyesuaian atau keseragaman peraturan hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. Jadi ada apa namanya ya? Ada melting point, ada penyelarasan. Ya. Dalam konteks hukum Indonesia, konkordansi hukum berarti penyesuaian hukum Indonesia dengan hukum Belanda. Nah, itu tadi nilai-nilai kearifan lokal itu diserap, kemudian
carikan titik temunya dengan hukum Eropa kontinental yang merupakan fundamental hukum nasional kita. Nah, tidak bisa kita pungkiri memang karena kita adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda, sehingga sistem hukum kita sudah masuk atau sudah menjadi bagian dari sistem hukum Eropa kontinental. Nah, oleh karena itu konkordansi diperlukan untuk merumuskan apakah hukum Eropa kontinental ini masih relevan atau tidak. Beda dengan justifikasi. Justifikasi kan mencari dasar atas suatu perbuatan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai konkordansi ini, kita akan menemukan adanya merit system, ya, atau perpaduan antara dua sistem hukum, baik diserap dari hukum agama, diserap dari hukum adat, diserap dari kearifan lokal, disesuaikan kemudian dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara, contohnya adalah Undang-Undang nomor 1 tahun berapa itu tentang pernikahan tahun 74 itu. Jadi kalau kita berpaku pada sistem kontinental, maka sudah pasti hukum Eropa kontinental yang bersumber dari hukum kanonik atau hukum yang berdasarkan pada Alkitab yang mempengaruhi Eropa, tentunya tidak mengenal poligami. Tapi kemudian disesuaikanlah, diambillah konkordansi, diabsorblah, diserap, ya, sistem hukum saudara-saudara yang beragama Muslim, sehingga poligami dibenarkan, dimasukkan ke dalam undang-undang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, itu adalah bentuk dari konkordansi hukum atau penyesuaian sistem hukum nasional terhadap sistem hukum asing yang berlaku di Indonesia. Kira-kira itulah perbedaan antara konkordansi dan justifikasi. Saya rasa sudah cukup jelas ya pembedaannya. Bagaimana, Bu? Halo? Pak, izin tanya, Pak. Maksudnya tadi bukan justifikasi, Pak Mariman, unifikasi, Bapak. Ya, unifikasi dengan konkordansi. Unifikasi dan konkordasi bedanya apa, Pak? Izin, Pak. Unifikasi, Pak. Oh, unifikasi. Ya, unifikasi dan konkordasi, Pak, bukan justifikasi. Oh. Mohon maaf, Pak. Karena artinya hampir mirip itu, Pak, Iya. dua-duanya. Iya, Jadi ya. saya masih agak bingung di situ. Oke. Ya nggak apa-apa. Saya Apa, Pak, tambahan itu materi. tambahan. Anda jadi tahu kan justifikasi kan? Iya, Ya, siap. betul, Pak. Terima kasih, Pak. Keren, Pak. Keren, Pak. Terima kasih Ya. penjelasannya. Baik. Kalau unifikasi itu tentunya berasal dari dua kata kan, uno dan facier. Itu bahasa Latin yang diserap menjadi unifikasi. Jadi unus atau uno artinya satu, dan facier artinya membuat. Sehingga kalau disatukan unifikasi artinya penyeragaman atau penyatuan. Dalam konteks hukum, saudara-saudara sekalian, unifikasi hukum itu berarti penyatuan berbagai aturan hukum yang berbeda menjadi satu sistem hukum yang berlaku secara nasional dan seragam. Ini lebih mirip kalau kita lihat atau kita samakan dengan Omnibus Law. Nah, pengertian unifikasi hukum itu adalah proses penyeragaman peraturan hukum di suatu negara agar berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, daerah, dan golongan. Kalau dulu kan hukum perdata kita ada yang berlaku untuk kalangan Eropa, ada yang berlaku untuk pribumi, ada yang berlaku untuk saudara-saudara yang berasal dari timur, misalnya orang Chinese beda, orang Arab beda pada saat itu ya. Tapi kemudian dilakukan unifikasi. Artinya unifikasi bertujuan agar tidak ada dualisme atau pluralisme hukum dalam satu negara. Tujuan unifikasi hukum itu, saudara-saudara, adalah menciptakan kurang lebih ada 4 kalau saya nggak salah ya. Tujuan unifikasi hukum adalah menciptakan kepastian hukum. Artinya semua warga negara tunduk pada aturan yang sama.
Nah, di negara ini, di negara kita, saya pikir semuanya sudah tercapai ya, kecuali ada pengecualian untuk saudara-saudara kita di Provinsi Aceh. Karena berdasarkan perjanjian Helsinki, mereka diperkenankan untuk menerapkan syariat Islam di sana. Sehingga ada hukum khusus yang berlaku di Aceh. Nah, jadi unifikasi hukum itu adalah menciptakan kepastian hukum ya, tunduk pada peraturan yang sama. Kemudian menegakkan keadilan yang merata, itu yang kedua. Tidak ada perbedaan perlakuan hukum. Yang ketiga, memperkuat integrasi nasional. Sehingga hukum menjadi alat pemersatu bangsa. Kemudian yang keempat, menyederhanakan sistem hukum sehingga mengurangi kerumitan akibat banyaknya sistem hukum yang hidup berdampingan. Nah, di Indonesia saudara-saudara memang kenapa kemudian akhirnya Belanda memaksakan atau bukan memaksakan lebih tepatnya ya, memasukkan atau membuat sistem hukum Eropa kontinental menjadi sistem hukum nasional pada saat itu di Hindia Belanda, karena Belanda menyadari betul bahwa pluralisme yang kita miliki itu luar biasa, sangat luar biasa. Orang Sulawesi, jangankan di beda pulau ya, orang Sulawesi itu beda kampung, beda wilayah saja sudah beda adat istiadatnya, sehingga tidak mudah untuk menyatukan atau membuat satu sistem hukum. Sehingga Belanda pada saat itu memasukkan Eropa kontinental di dalam sistem hukum nasional. Nah, karena saudara-saudara di Indonesia itu pada waktu itu sempat berlaku 3 jenis hukum kurang lebih ya. Yang pertama untuk orang Eropa dan orang asing tertentu berlaku hukum Eropa. Kemudian hukum adat berlaku untuk pribumi dan hukum agama berlaku untuk saudara-saudara beragama Islam dalam bidang perdata. Sesudah Indonesia merdeka, dilakukanlah unifikasi hukum nasional agar semua warga diatur oleh satu sistem hukum ya. Sehingga bila kita lihat ada beberapa contoh unifikasi yang sudah terjadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai perkawinan. Undang-Undang perkawinan itu menyatukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Jadi sangat kaya ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu. Kemudian juga ada hukum dagang ya. Kemudian juga ada dalam hukum pidana yang baru ya. Itu juga adalah perpaduan yang sangat kompleks dari berbagai sistem hukum, sehingga kita hampir tidak bisa lagi mengenali dan melihat sekat-sekat dari sistem hukum itu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, bila kita kembali kepada pertanyaan dari Ibu tadi yang menanyakan mengenai konkordansi dan unifikasi, itu sebenarnya serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Karena kalau kita melihat konkordansi itu hanya penyesuaian atau keseragaman berupa peraturan hukum satu sistem hukum dan sistem hukum yang lain. Jadi penyelarasan ya atau penyesuaian. Nah, namun kalau kita melihat definisi di dalam unifikasi itu penyatuan. Jadi memang kalau kita tidak jeli melihat, kelihatannya konkordansi dan unifikasi itu mirip. Tapi sebentar saya. Bro, bentar bro, saya telepon balik 5 menit. Ya, oke. Saudara-saudara, jadi perbedaan antara unifikasi dan konkordansi hukum memang sangat penting ya dalam memahami perbedaan hukum. Jadi saya singkat penjelasan saya, apa perbedaan unifikasi dan konkordansi? Kira-kira begini ya. Kalau unifikasi itu adalah penyatuan berbagai sistem hukum di dalam negeri menjadi satu sistem hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara. Konsekuensinya adalah karena dia penyatuan, berarti ada yang dibuang. Namanya juga penyatuan. Jadi untuk menciptakan warna ungu harus ada cat warna apa begitu ya, disatukan.
Berarti membuat satu warna baru. Itu unifikasi. Tapi kalau konkordansi hanya penyesuaian. Artinya di beberapa tempat tertentu hukum itu masih berlaku. Ya. Hukum itu masih berlaku. Misalnya begini. Kalau kita lihat pada undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi, maka kalau kita menggunakan kacamata unifikasi, berarti kan tidak boleh pandang bulu, berlaku bagi seluruh warga negara. Itu unifikasi. Sehingga saudara-saudara kita yang pakai koteka di Papua itu pasti ditangkap semua. Kalau kita menggunakan kacamata unifikasi. Ya. Tapi kalau kita menggunakan kacamata konkordansi, penyesuaian atau adopsi dari sistem hukum, artinya dengan tetap melihat pada apa namanya kearifan lokal, maka beberapa daerah tertentu itu hukumnya tidak boleh diberlakukan. Tidak boleh diberlakukan karena kalau diberlakukan maka justru akan menimbulkan ketidakadilan. Saudara-saudara kita di Papua yang masih menggunakan koteka, yang mohon maaf ada beberapa tempat tidak menggunakan, perempuannya juga tidak menggunakan atasan, itu bisa dikategorikan pornografi dan porno aksi bila kita melihatnya dari kacamata unifikasi. Oleh karena itu saudara-saudara, memang apa namanya, kita harus melihat per konteks. Per konteks, ya. Ada beberapa undang-undang yang lahir dari unifikasi. Misalnya undang-undang perkawinan itu lahir dari unifikasi. KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu unifikasi, berlaku dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau konkordansi, ya, itu adalah apa namanya, penyesuaian antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Jadi tentunya tidak bisa sama, ya, tidak bisa sama. Tergantung kita menggunakan apa namanya, kacamata yang mana melihat suatu undang-undang itu, apakah dia merupakan hasil dari konkordansi atau unifikasi. Kira-kira itu Bu Sherly. Ya, berarti Pak kesimpulannya itu konkordansi itu menyesuaikan dengan adat kebudayaan masing-masing tempat juga gitu ya Pak ya? Iya, bukan hanya adat kebudayaan, bisa juga agamanya. Ya. Bisa juga kearifan lokal, ya. Bisa juga kearifan lokal. Pak, penjelasannya udah paham Pak sekarang. Oke. Izin Lanjut. meneruskan. Izin Pak. Dosen. Ya, silakan. Pak dosen. Izin tanya Pak. Siapa yang duluan? Ditanya Pak. Pak dosen nanya. Ini Mas Pak Suren, mengenai poin 4 di sini kan ada sistem hukum Islam Pak. Gitu ya. Kan di sini Bapak tadi memaparkan bahwa seperti contoh di sebenarnya kan sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai Islam atau dalam kurung syariah ya, berlaku di negara-negara Islam. Di Indonesia berlaku di Aceh. Artinya kan Bapak tadi memaparkan di sini ada perjanjian khusus LCST khusus kan buat di Aceh ya. Ya. Kalau menurut saya kan begini Pak, kalau menurut saya, pandangan saya Pak, ini tidak relevan lagi karena ini kan perjanjian ya. Kalau menurut saya, hukum di Aceh itu kan menganut hukum syariah Islam ya. Kalau menurut saya berarti berdiri negara di atas negara, tapi ini menurut pemahaman saya Pak, ini kan perjanjian Pak ya. Apakah negara tidak bisa mencabut perjanjian ataukah negara lemah di dalam perjanjian ini? Kira-kira bagaimana Pak pemaparan Pak dosen? Mohon izin Pak ya. Kalau menurut saya ini perjanjiannya sudah tidak relevan Pak. Tapi ini menurut saya, pandangan saya Pak. Tapi mohon penjelasannya Pak dosen. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara-saudara, hukum itu tidak bisa terlepas dari politik. Jadi kalau Anda sudah membawa hukum ke tingkat filosofis, itu diskusinya akan jauh berbeda ketika Anda masih membawa di tataran praktis. Ya kan? Kenapa Hasto
diberikan pengampunan, amnesti. Kenapa siapa lagi kemarin itu, satunya lagi tuh, yang mantan Menteri Perindustrian itu? Tom Lembong. Kenapa Tom Lembong diberikan? Kenapa Nadiem Makarim tidak? Apa bedanya? Nah, jadi saudara-saudara, pembahasan hukum di tingkat filosofis itu memang tidak bisa kita bahas di pengantar hukum. Ini namanya aja pengantar nih. Ini cocok dibahas di filsafat hukum, tapi karena Anda bertanya, maka saya menjawab. Jadi negara ini, saudara-saudara, tidak bisa kita melihatnya dari kacamata pemahaman hukum yang sempit. Di Indonesia ini ada 3 daerah istimewa. Yang pertama Aceh, yang kedua Yogyakarta, dan yang ketiga Papua. Ini daerah yang diperlakukan khusus. Memang beberapa provinsi akhirnya juga mengajukan protes. Ada apa dengan 3 provinsi ini? Namun Anda harus melihat historinya, ya. Anda harus melihat historinya bahwa kalau kita jujur bercerita, ya, Aceh itu tidak pernah dijajah oleh Belanda. Artinya Aceh ini secara sukarela tidak diserahkan di perjanjian Meja Bundar, di konferensi Meja Bundar. Acehlah yang memutuskan bergabung dengan Republik dan membeli pesawat Seulawah yang pertama dari uangnya orang Aceh. Jadi pesawat kepresidenan pertama yang dipakai oleh Bung Karno yang ada sekarang di Taman Mini itu miniaturnya, itu karena orang Aceh memutuskan bergabung dengan Republik. Apakah waktu itu orang Aceh bisa merdeka? Sangat bisa. Sangat bisa. Kemudian Jogja. Kenapa Jogja tidak ada pilkada gubernur? Karena Sultan otomatis menjadi kepala daerah. Sama. Karena Jogja pada saat itu sebenarnya tidak pernah terikat dengan Republik. Dan tidak pernah diserahkan dalam konferensi Meja Bundar. Sultanlah yang memutuskan bergabung dengan Republik. Papua pun sama. Papua meskipun direbut dalam operasi Seroja, direbut dalam operasi militer, namun Papua ini memiliki kekhasan tersendiri yang mana mereka yang menyatakan secara sukarela bergabung meskipun dari versi kita nyatakan bahwa itu direbut dari Belanda karena Belanda tidak pernah menyerahkan secara sukarela ke Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa kemudian kalau kita bicara sistem hukum, kenapa kemudian Aceh diperkenankan untuk menggunakan sistem hukum Islam? Itu jalan tengah sebenarnya menurut saya. Ya, itu jalan tengah. Jalan tengah supaya apa? Mengakomodir kemauan, ya, di mana masyarakat Aceh sebagian besar nyaris 99% atau nyaris 100% warganya beragama Islam. Tapi di Aceh pun di Banda Aceh itu ada gereja Katolik, ya. Ada gereja Katolik dan akhirnya pemberontakan GAM itu kemudian menemukan titik tengahnya, bahkan sekarang gubernurnya adalah mantan kombatan, begitu ya. Nah, jadi saya tidak ingin berkomentar terlalu panjang mengenai penyunifikasi atau konkordansi. Kalau kita memaksakan satu sistem hukum, misalnya kita mencabut perjanjian Helsinki, ya saudara pasti tahu konsekuensinya. Aceh pasti minta merdeka, ya. Dan perjanjian itu kita sepakati oleh Yusuf Kala pada saat itu sebagai jalan tengah penyelesaian konflik pasca tsunami, pasca tsunami. Jadi ya sekarang itu adalah jalan tengah yang meskipun menyimpang dalam konteks hukum nasional, tapi sudah diterima sebagai bagian dari sistem hukum kita. Nah, oleh karena itu saya simpulkan bahwa kita tidak bisa melihat secara sempit pemaknaan meskipun ada justifikasi bahwa dari Sabang sampai Merauke semua harus sama dong perlakuannya. Nah, memang ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan
menimbulkan kecemburuan, menimbulkan rasa tidak puas dari provinsi-provinsi lain. Tapi itulah negara kita. Nah, itulah negara kita. Kerentanan yang memang akan yang jika tidak dirawat akan bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Ya memang hal-hal yang seperti saudara katakan tadi. Kita mau bilang bahwa tidak adil, ya mungkin. Tapi kalau kita lihat konteks keadilan itu kan saudara, ada keadilan distributif dan ada keadilan komutatif. Jadi kalau Anda bilang keadilan tidak adil, ya dari kacamata memandangnya apa dulu? Kalau keadilan distributif kan berarti semua sama rata sama rasa. Ya, kalau keadilan distributif itu keadilan yang semua masyarakat, semua orang diperlakukan sama. Tapi ingat, ada satu jenis keadilan yang lain, saudara-saudara, namanya keadilan komutatif. Di mana keadilan tidak harus sama. Kalau saudara punya 3 orang anak, yang satu SMP, satu SMA, satu SD, menurut saudara-saudara uang jajannya akan sama atau akan beda? Pasti beda. Tergantung Ya, kebutuhan. Kebutuhan anak SMA dan kebutuhan anak SD pasti beda. Apa itu adil? Adil juga secara komutatif. Nah, kalau kita membawa ini dalam konteks hukum nasional, ya mungkin kita bawa saja ke konteks komutatif. Karena kalau kita bawa ke distributif, ya kita akan ribut nantinya. Kita akan selalu membentur-benturkan dengan ketidakpuasan. Jadi sekali lagi bukan karena perjanjian Helsinki-nya, tapi itu adalah jalan tengah yang bisa diambil agar Aceh tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Siap Pak dosen, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Oke. Ada yang lain? Pak dosen nanya, Pak dosen. Silakan. Iya, Pak Surendro, Pak dosen. Ya, silakan Pak Surendro. Iya, ini mungkin agak ke depan sedikit ya, Pak dosen, belum diajarkan. Dengan berlakunya KUHP yang baru nanti tahun 2006 yang berlaku ini, kan kita selama ini kan mengenal adanya ajas-ajas dalam ilmu hukum ya. Misalnya legalitas, istilah Latin yang Latin. Itu kan dasarnya juga tercakup di KUHP yang lama, Pak dosen. Nanti ke depannya apakah istilah Latin itu yang memang dari sumber dari hukum ajas ini, apakah masih tetap dipakai atau mungkin diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia? Karena KUHP sekarang kan sumbernya kan sudah tidak seperti yang KUHP lama, Pak dosen. Itu terima kasih. Asas apa Pak? Maaf Pak. Misalnya ada legalitas, misalnya nebis in idem dan sebagainya itu, yang Pak dosen. Oh iya. Kalau asas itu kan sebenarnya dia bagian dari teori hukum atau principle of legality. Ya. Jadi undang-undangnya berubah, tapi beberapa asasnya, malah sebagian besar di asas-asas itu masih berlaku. Ya. Jadi menurut saya kalau dari sisi azas itu tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Tetap berlaku asas-asas itu. Iya. Maksud saya kan kalau pasal 1 di KUHP kan jelas itu misalnya itu adalah asas legalitas, artinya tidak retroaktif dan sebagainya. Nanti di KUHP baru apakah tetap mengadopsi tapi dengan bahasa yang lebih luas disesuaikan dengan bahasa kita mungkin. Apa begitu, Pak dosen? Saya kirim aja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 biar Anda baca sendiri. Iya. Karena kalau dibedah itu nggak cukup waktu kita. Terima kasih, Pak dosen. Oke. Silakan dibaca ya. Siap. Itu ada 500 halaman. Cukup. Kalau nggak diambil yang penting-penting mungkin bingung kita. Terima kasih, Pak dosen. Oke. Itu sudah saya kirim di grup. Terima kasih Pak dosen. Itu tetap tuh kalau Anda baca. Terima kasih Pak dosen, tapi udah mabuk kayaknya 500. Itu bab 1 pasal 1 itu masih asas legalitas. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai pidana atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan hukum, pidana dan peraturan yang telah ada. Itu tetap ada kan? Baca tuh. Ya itu tetap ada, sama. Asas-asas hukumnya tetap ada, malah ada beberapa asas hukum yang diperkaya. Silakan, selamat menikmati
Oh, 345 halaman. Nggak nyampe. Bisa buka di grup WA ya, sudah saya kirim. 25 megabyte cukup lumayan. Bolehlah. Ini harus Anda pelajari, apalagi kalau Anda mau jadi lawyer ya. Karena di pidana ini kan paling banyak uangnya kan, namanya juga pidana. Kalau ada dana itu pidana dia. Kalau cuma data ya perdata. Udah pas banget itu Pak dosen. Iya, makanya kan Dana dibilang berarti KUHP kasih uang ada habis fee-nya, ada perkara. dananya ya, Pak. Ada hyping habis perkara Pak Ada dosen. fee-nya Iya, juga. kasih uang habis perkara, KUHP. Bisa pas banget Iya. gitu Pak dosen ya, pidana, dana itu ya. Iyalah. Kalau ada dananya pidana itu. Kalau cuma data, perdata itu katanya. Ada duit selesai perkara Pak dosen ya. Ada hyping selesai perkara ya. Di semua negara begitu, di semua negara. Bukan cuma di Indonesia. Tapi di kita lebih parah daripada di negara lain mungkin. Mungkin ya. Ya, ya. Benar Pak dosen. Karena saya juga bertemu dengan teman-teman lain di lawyer dari Jepang, lawyer dari Eropa, ya sama aja. Mereka bilang juga sama. Kalau nggak ada uangnya nggak gerak juga itu barang. Gitu ya, Pak ya. Cuman kalau di luar itu kok ada jaminan ya Pak ya, maksudnya bisa keluar, orang tuh nggak perlu di penjara asal ada penjamin. Kalau di kita nggak bisa ya Pak? Gimana? Kalau dilihat di luar itu kan orang bisa nggak ditahan karena ada penjaminnya gitu kan Pak. Apakah pejabat atau uang gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa ya Pak ya. Kalau ada orang misalnya melakukan tindak PMH misalnya kemudian dijamin, itu tetap proses atau bisa keluar juga Pak dari tidak ditangkap gitu Pak. Bentar. Jadi apa namanya? Sebentar saya balas WA penting dulu dari seorang kawan. Lanjut Pak. Baik, kalau dalam sistem hukum pidana kita tidak mengenal jaminan atau penangguhan penahanan dengan menyetorkan atau memberikan sejumlah uang tertentu. Kita hanya mengenal sistem penjaminan perorangan, ya. Sistem penjaminan perorangan yang mana di dalam KUHP, ya. Di dalam KUHP itu kita hanya mengenal bahwa pasal 21 ayat 1 KUHP, ya. Ini juga KUHP sedang digodok, ya. Kita belum tahu juga nih kapan KUHP yang baru bisa diketok. Tapi saya yakin sebelum Januari 2026 pasti sudah harus ada KUHP. Karena kalau tidak ada KUHP yang baru berarti KUHP yang baru kemungkinan nggak bisa jalan. Karena kan yang menjalankan KUHP adalah KUHP. Ya. Kalau kita menggunakan KUHP lama untuk menjalankan KUHP yang baru, ada beberapa hal yang dikhawatirkan tidak bisa selaras, ya. Tapi itu tidak mungkin saya jelaskan secara detail di perkuliahan ini. Namun kalau kita lihat dalam KUHP yang masih berlaku sekarang, perintah penahanan itu kan hanya karena 3 hal. Dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Namun jaminan penangguhan dalam sistem hukum Indonesia itu merupakan hak prerogatif
Sekali lagi, itu hak prerogatif secara subjektif dari penyidik, ya, dengan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap 3 hal tadi. Nah, di Indonesia jaminan penangguhan penahanan tidak dikenal. Ya, jadi tidak ada uang jaminan, tidak ada orang yang menanggung gitu ya. Jadi kalau di KUHP pasti itu tidak diatur. Yang mengatur soal penahanan dan tidak ditahan itu adanya pasti di KUHP. Nah, KUHP yang baru kita tunggu saja apakah ada dalam draft KUHP yang saya terima itu tetap sama kalau untuk urusan penahanan ya. Tapi itu kan masih draft. Ya. Itu masih draft, belum diketok menjadi undang-undang ya. Jadi tidak sama dengan sistem hukum Anglo-Saxon di Amerika yang meminta atau kita bisa menjamin orang tertentu dengan uang atau dengan jaminan personal garansi. Itu bedanya. Belum ada. Baik. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada lagi? Izin Pak dosen, ada lagi Yuk. nih. Sistem di poin 3, Pak. Silakan. Sistem hukum adat ya. Hukum adat adalah perangkat norma dan aturan adat dalam garis miring kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Ya. Adat bisa berupa warisan perkawinan pidana. Izin Pak, tolong dijelaskan poin 3 ini pidananya seperti apa ya adat ya? Saya kurang paham Pak seperti apa Pak, tolong jelaskan. Terima kasih Pak. Pidana Mohon adat. penjelasannya Pak dosen. Pidana adat. Oh gitu ya. Lebih Ya, jelas benar. bagaimana pertanyaan Bapak? Intinya soal apa? Seperti contohnya Pak, ini kan adat bisa berupa warisan, perkawinan, pidana. Penjelasannya seperti apa sih Pak ya? Saya kurang paham ya. Oh iya, maksudnya hukum pidana itu banyak. Hukum adat itu mengatur banyak hal, perkawinan, waris. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi banyak hal. Perkawinan, waris, pidana. Maksudnya hukum adat itu banyak macamnya Pak. Ada yang mengatur hukum adat yang mengatur soal waris. Ya, ada benar. Perkawinan, ya. Ya. Tapi kan pidana, di sini kan ada pidana, maksudnya seperti apa sih Pak? Saya kurang paham ya. Oh, di slide keberapa? Di slide ketiga Pak ini, sistem hukum adat, apa salah ketik, seperti apa ya Pak dosen? Izin Pak, tolong penjelasannya. Jadi saudara-saudara, kalau pidana adat itu dia bersifat tidak tertulis ya di masyarakat. Apakah masih ada di beberapa daerah di Indonesia masih ada pidana adat? Contoh di Bali. Kalau di Bali itu Anda melanggar batas kesucian, ya ada denda denda adat ya. Kemudian ada juga ya bisa diserahkan ke kepolisian untuk dipidanakan berdasar. Jadi tidak ada di dalam KUHP, tapi kemudian bisa dicarikan pasalnya. Misalnya begini, ketika seseorang melanggar batas kesucian di Bali misalnya, ketika dia berpakaian tidak pantas di pura atau di mana, maka memang tidak ada sanksi pidananya, tapi mungkin orang itu bisa dikenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, sehingga pidananya itu tetap menggunakan pidana nasional, tapi asalnya itu adalah perbuatan yang tidak diperkenankan dalam masyarakat adat tertentu. Begitu.
Nah, itu di Kalimantan misalnya, menebang, ada beberapa wilayah masyarakat adat yang menebang pohon tanpa izin, ya itu bisa juga dikenakan apa namanya, pidana, ya pidana dalam arti pidana adat ini tidak, kalau pidana itu kan berarti harus kembali pada hukuman badan, ya, tapi sudah sangat jarang kita temukan apa namanya, pidana itu diterapkan dalam konteks normatif terhadap pelanggaran di satu wilayah. Itu tetap dikembalikan ke hukum nasional meskipun asalnya adalah pelanggaran terhadap, ya, jadi perbuatan pidananya itu maksudnya adalah sesuatu yang diatur di masyarakat adat tertentu, akhirnya dilakukan oleh orang itu, dilanggar oleh orang itu, kemudian masyarakat adatnya mengenakan pasal pidana terhadap dia. Nah, contoh ini kan yang Anda lihat mengenai siapa namanya ini, yang baru-baru ini, yang orang adat, orang Dayak suruh tangkap itu, akhirnya ditangkap, ya, karena dia menghina, dia bilang orang Dayak itu banyak santet-santetnya, begitu. Nah, itu kan dia dikenakan masyarakat apa namanya, pidana adat, tapi kemudian diterjemahkan dalam hukum nasional. Kira-kira begitu, Pak. Siapa dosen? Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Oke. Pak dosen ingin bertanya, Ya, kalau itu saya sebaliknya udah kirim, ya, bagaimana? Pak dosen. draft RUU KUHAP, silakan baca. Iya, Pak dosen, tanya Ya. dikit, gimana kalau sebaliknya Pak dosen? Ada di suatu adat yang masih ada nggak itu? Jadi kalau mau mendapatkan calon istri, biasanya harus menculik dulu gitu. Nah itu di adat diperbolehkan, tapi kalau di hukum yang ini yang berlaku di KUHAP, itu kan berarti kan penculikan. Jadi perlakuannya seperti apa tuh? Kalau seperti ini satu contoh aja, Pak dosen. Terima kasih. Ya, jadi itu di ini Pak, di masyarakat NTB. Di tangkap ya Pak, ya. Itu namanya merarik, ya. Calon pengantin perempuan diculik secara simbolis. Dulu memang diculik beneran. Ya, sekarang sudah contoh, ya, di kampung saya di Sulawesi Selatan, dulu adatnya ada namanya masarea. Jadi ketika si A dan si B sudah tidak lagi bisa didamaikan, tapi ini sudah tidak berlaku tentunya, ya. Tidak, karena hukum adat itu banyak juga yang sudah tidak boleh lagi dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Ketika seseorang berselisih, ketika si A dan si B berselisih, tidak bisa didamaikan oleh masyarakat adat. Pak Jarmia bocor suaranya. Ada yang bocor, ya? Pak Jarmia. Oleh masyarakat adat, kemudian memerintahkan kedua orang ini untuk masuk ke dalam satu sarung. Dua orang ini masing-masing membawa 2 badik. Dan mereka di dalam sarung itu, karena nggak bisa lari kan, sudah dalam satu sarung, nanti mereka tikam-tikaman, bisa keduanya meninggal, atau sampai salah satunya ada yang meninggal, dan tuntaslah persoalan mereka. Nah, tapi kan Anda bayangkan kalau hukum adat itu masih berlaku sampai sekarang. Kan nggak mungkin, kan? Jadi saudara-saudara, hukum adat itu jangan dimaknai sempit. Jadi masih ada hukum adat yang berlaku disesuaikan dengan konteks hukum nasional, tapi ada banyak juga hukum adat yang sudah tidak relevan lagi dan tentunya sudah tidak bisa lagi diberlakukan dengan konteks kehidupan hukum modern seperti sekarang. Pak dosen, Iya, kalau izin tanya dong. Boleh banyak Pak, izin Pak. Silakan. Ini pertanyaan terakhir, ya. Kita udah mau selesai. Ya, udah Kak Shirley aja. Nggak apa-apa. Yang nanya tadi. Silakan, Pak. Bukan saya tadi, kayaknya Mira, ya. Mira bukan yang mau nanya. Bapak-bapak tadi suaranya. Oh, aku berarti, ya. Gini, Pak dosen, aku izin tanya gini deh, Pak dosen. Pak dosen itu kan tadi bicara tentang hukum adat yang mengatur pidana. Aku masih kurang jelas keterangannya Pak dosen. Maksudnya begini kali Pak dosen. Misalnya di satu adat itu tidak boleh memotong menyembelih hewan sapi
yang di atas dahinya itu ada lambang misalnya bintang gitu loh Pak dosen. Nah, tetapi yang jadi masalah dia punya sapinya sapi dia secara resmi, kepemilikannya dia punya, tetapi secara adat tidak boleh disembelih. Jadi pas waktu disembelih dianggap itu pidana. Kurang lebih begitu atau gimana Pak dosen? Gimana Pak? Jadi gini, tadi kan Pak dosen bicara tentang hukum adat yang mengatur hukum pidana. Ya. Nah, contohnya begini, di dalam apa namanya KUHP kan enggak ada hukumnya. Misalnya kayak gini, Pak dosen, di satu tempat ya kan tidak boleh menyembelih sapi yang sapinya itu ada lambang bintangnya di dahinya, di dahi sapinya. Nah, sedangkan orang ini punya sapi dia sendiri, pemiliknya dia, bukan sapi orang. Dia sembelih itu sapi. Secara hukum positif kan sebenarnya nggak apa-apa, karena itu sapi dia. Tetapi secara hukum adat itu tidak boleh karena sapinya ada di dahinya ada bintang gitu loh Pak. Jadi dia dianggap oleh hukum adat itu pidana gitu loh. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya Pak dosen keterangan yang kayak gitu atau gimana gitu tentang hukum adat yang mengatur pidana gitu loh. Kan secara hukum positif yang menyembelih sapi dia ya kan harusnya tidak ada masalah kan begitu. Tetapi secara adat tidak boleh karena sapinya ternyata di adat itu tidak boleh sapi yang ada bintang lambang bintangnya di dahinya disembelih gitu loh Pak. Ya. Ya memang kan di mana bumi dipijak kan di situ langit dijunjung kan. Betul. Jadi kalau masyarakat adat tidak memperkenankan ya jangan lakukan. Berarti artinya kan sebenarnya itu yang dimaksud hukum adat mengatur hukum pidana begitu ya Pak ya. Kurang lebih contohnya kayak gitu ya. Begini, memaknai pidana adat itu itu kembali kepada pasal Undang-Undang Dasar. Sebentar, saya lihat dulu nih. Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem kesatuan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara, sepanjang komunitas adat atau hukum adat itu masih berlaku, itu dapat melaksanakan hukum adatnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Ya kan? Jadi banyak contoh ya yang bisa yang masih ada sampai sekarang. Misalnya hukum cambuk yang masih berlaku di Aceh, dan kemudian di Dayak itu ada juga pengusiran dari komunitas dan seterusnya. Itu kan bentuk-bentuk penegakan hukum pidana adat yang masih diterima dan berlaku di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Kira begitu. Nah, itu ada juga jurisprudensi pidana itu nomor 1644 tahun 88, itu putusan Mahkamah Agung, itu jurisprudensi. Jadi hakim mengakui bahwa pelaku sudah dihukum secara adat sehingga pidana negara dapat diringankan karena dia sudah menjalankan hukum adatnya. Jadi itu pernah ada putusan pidana yang seperti itu. Ada jurisprudensinya. Begitu. Oke, teman-teman. Kita bubar dulu ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, Pak dosen, terima kasih banyak, Pak. Luar biasa penjelasan. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak dosen atas ilmu-ilmunya. Salam sukses, salam sehat. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih. Ya siapa? Terima kasih. Selamat malam. Malam. Izin live ya, Pak.
Nggak muncul, Mas. Ini loh, yang Mas Haji bilang tadi pas itu. Jadi pas di apa? Kita sampai pakai berapa ini handphone, semua nggak muncul. Yang chat itu loh, Mas Haji bilang obrolan. Obrolan itu chat. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Kalau tak buka, gitu ya. Oke. Oke. Ya wes, berarti muncul. Makasih, Mas. Izin keluar teman-teman. Nggak ada absen lagi ya? Yang ada absennya siapa nih, Bang? Aku juga nungguin absen ini. Ketua kelasnya siapa ini? Bang Randy, Ya Bang. Abang kapan mau ke kampus? Kami sudah ini loh, Bang. Sudah bangun jaringan nih, Bang. Tinggal Abang aja ini yang ininya nih. Ya. Mudah-mudahan minggu ini Bang. Ini apa? Darah lagi tinggi nih Bang. Kenapa? Kemarin Iya. si seminggu kemarin itu loh si Kak Ayu datang terus tuh. Wah itu mah mainannya Abang itu mah. Nah itu Kak Ayu baik banget. Kemarin kalau ada ini Abang bisa bisa ini sama-sama. tiduran aja nih Bang. Darah naik Bang 195/25. Makannya Abang mentang-mentang uangnya banyak makannya asal-asalan kali. Enggak juga. Jangan Bang, makannya dijaga lah. Usia sudah berapa? Iya makanya. Baru terasa. Tetap Bang. loh anak-anak nanyain Abang melulu loh Bang. Siap. Mudah-mudahan minggu-minggu ini Bang. Soalnya udah mulai ini sih, udah mulai tenang sih, kerjaan udah mulai beres-beres satu-satu. Cuman itu efeknya kan capek. Bang, ternyata kampus kita ndak ada senatnya, ndak ada BEM ya Bang. Nah itu dia makanya Bang. Kayaknya itu emang perlu di ini Bang. Bang, ini aja Bang. WA aja kali ya. Apa biarin aja, pakai aja ini Zoom mumpung belum mati. Hah? Zoom-nya ini Banyak. pakai aja. Banyak. Biarin ini sepuh semua ini sudah gelarnya juga sudah ini nih sudah lanjut semua ini sudah wajahnya kita doang yang paling ini yang paling muda ini. Masih ada Pak dosen kayaknya Bang. Hah? Nah, Pak dosen sudah nggak ada. Oh udah nggak ada Pak dosen. Itu senat sudah mau dibentuk tuh Bang. Kalau bisa Abang bantu dukung itu. Oh siap. Bang Randy satu lagi Bang. Apa tuh Bang? Kan Abang kita kan ada di itu kan di apa buat yang tugas ke Kejagung tuh Bang. Oh iya itu gimana Bang? Kapan Bang rencananya Bang? Itu kita sudah ditolak Bang dari Kejagung. Kok ditolak Bang ya? Ditolak. Nah, tapi eh, Kak Ayu itu kemarin usahakan akhirnya kita diterima di Komisi Kejagung. Oh komisioner kejaksaan. Nah, maksudku Bang, aku Ya. bilang sama mereka. Sebenarnya ini mungkin kalau Bang Reni turun ini beres semua, aku bilang.
Wah, Ya kan? Nah, aku iya. sama mereka ini sebenarnya masalah ini nih. Oh, Masalah ditolaknya kenapa bang ya? Ditolaknya kenapa bang? ya enggak bersedia aja sudah. Oh, nggak bisa ini ya? Iya, iya, iya. Ya karena mungkin lagi santer bang, takut di apa, selidik atau gimana kan? Kan semenjak kejadian yang apa, sama Densus itu kan, yang setiap hari mobil Densus bolak-balik muter-muter. Nah, semenjak dari situ mereka nutup nutup akses. Iya. Yang gara-gara kejadian kan keliling tuh bang. Tuet, 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 tuet. Suara apa? Suara apa namanya? Suara mobil Densus kan dulu kan? Tapi udah setahun yang lalu. Tapi ketat, Masih belum. memang benar Kejagung ketat itu penjagaannya. Ketat banget, ketat banget. Nah sebenarnya kalau emang ini kenapa enggak? Tapi harus ke Jagung sih ya. Kenapa nggak coba ke Jatinya aja? Orang si Kaprodi